Ini adalah kehidupan asli orang miskin di Amerika, di sebuah tempat parkir San Diego. Maria, seorang pembersih yang berumur 54 tahun, keluar dari mobil dan memulai harinya. Mobil adalah rumahnya. Kegiatan pertama setelah dia bangun adalah menyimpan kasurnya. Mobilnya penuh dengan barang. Ini semua adalah keperluan rumahnya, dan dia sudah menjalaninya selama setahun. Di parkiran ini, orang yang sama sepertinya ada 30-an orang. Orang-orang ini rata-rata adalah supir, sekretaris, dan juga ada teknisi komputer. Agar orang ini hidupnya sedikit lebih baik, ada organisasi yang memberikan mereka air, lalu membuatkan toilet dan dapur kecil. Sebelum berangkat kerja, Maria menyiapkan sarapan. Eric yang berumur 53 tahun, adalah seorang teknisi komputer yang berhasil. Tiap bulan gajinya mencapai 120 juta. Tapi dia sekarang sama seperti Maria, tinggal di parkiran. Tiap malam, dia akan ke restoran untuk mendapatkan pizza gratis, yang seharusnya digunakan untuk pajangan. Kemudian bos dan Eric mencapai kesepakatan bersama, membagikan pizza ini kepada orang-orang di parkiran. Meski pizza sisa, tapi bagi mereka ini makanan yang sulit didapatkan. Contohnya supir wanita yang berumur 55 tahun ini. Dia mengemudi sepanjang hari, dan tidak makan, hingga sampai malam baru makan. Tiap jam 9.30 malam, parkiran ditutup. Di sini tidak ada satpam, jadi mereka selalu waspada. Terutama wanita seperti Maria. Dia bekerja tiap hari, dan tiap hari bekerja selama 9 jam. Pulang pun sudah capek, tidak ingin melakukan apa-apa. Tapi sebelum tidur, dia harus mempersiapkan dengan baik. Menutup pintu, lalu menggunakan baju untuk menutup jendelanya. Kemudian menyalakan alarm mobil. Dengan begini, bila ada yang jalan mendekat, dia akan tahu. Lalu akan langsung menyemprotnya dengan ramuan cabai. Untungnya selama ini belum ada yang masuk. Eric karena terlalu banyak barang. Tiap malam dia hanya bisa tidur di bagian depan. Hidup yang seperti ini sudah dijalani selama 2 tahun. Meski begitu, hidup mereka yang seperti ini sudah termasuk lumayan. Di Los Angeles, di mana ada orang kaya, lebih banyak tunawisma berkumpul. Mereka menetap di tiap sudut kota. Kamu pasti sulit membayangkannya. Di kota seperti itu, menjadi tempat ribuan pengemis dan pemulung. Selama beberapa tahun terakhir, Los Angeles semakin kaya. Tapi jumlah tunawisma juga semakin bertambah, yang dari 330.000 menjadi 590.000. Mereka tidak memiliki rumah dan mobil. Wanita ini bernama Kami. Dia sudah menetap di bawah jembatan selama 5 tahun. Di malam hari saat tidur luarnya tidak ada lampu. Dalam keadaan gelap seperti itu sangat mudah untuk dirampok. Kain ia gunakan jadi pintu, tapi pernah dibolongi saat dirampok. Lalu ada sepasang suami istri yang menetap di dalam gerobak selama 4 tahun. Mereka sudah termasuk lebih baik. Lebih banyak orang adalah berkemah di tepi jalan. Al adalah seorang yang baik hati. Dia membeli rumah kecil di situs web dan memberikannya kepada pemulung seperti ini. Meski rumah kayu, tapi setidaknya lebih nyaman untuk istirahat. Namun di Los Angeles ini adalah pelanggaran, karena akan mempengaruhi pemandangan kota. Wali kota Los Angeles melarang untuk meletakkannya di tepi jalan. Bila ada pengawas yang menemukan rumah tersebut, akan langsung merobohkannya. Al ingin menggunakan kesempatan sebelum polisi datang, dan dengan cepat memasangkan rumah. Tapi tak disangka, tetangga di sebelah melaporkannya ke polisi. Sangat jelas tetangga ini tidak menginginkan orang-orang ini tinggal di sebelahnya. Banyak orang kaya di Amerika melihat mereka seperti serangga masyarakat, tidak berhak untuk diberikan rasa simpati. Mungkin juga ada orang yang mengira Amerika begitu berkembang. Orang-orang tunawisma, kalau bukan karena malas atau cacat baru seperti ini kan? Kenyataannya tidak seperti itu. Rata-rata orang yang tidak memiliki rumah semuanya memiliki pekerjaan. Jadi bukannya karena malas atau keterbelakangan, tapi beberapa sistem sosial yang tidak masuk akal. Pertama-tama harus menyebutkan fasilitas medis di Amerika. Bagi Eric, yang bekerja sebagai teknisi komputer, dia sebelumnya tiap minggu harus bekerja selama 50 jam, mendapatkan gaji 120 juta per bulan. Tidak bisa dibilang malas, ini sudah termasuk kelas menengah ke atas. Namun, kehidupannya runtuh dalam sekejap 4 tahun yang lalu. Tahun itu dia terluka bakar. Semua tabungannya habis di biaya pengobatan. Kemudian jantungnya juga bermasalah, tidak bisa bekerja lagi. Berjalan 6 bulan dengan mengandalkan subsidi pengangguran. Kemudian semuanya sudah tidak ada. Pengobatan luka terbakar bisa menghabiskan tabungan seseorang yang gajinya sebanyak itu menjadi bangkrut.
Jadi bisa dikatakan biaya pengobatan di Amerika sangatlah mahal. Berdasarkan pendataan, biaya yang dikeluarkan rata-rata oleh orang Amerika adalah peringkat 1 paling mahal di dunia. Setelah Obama menjadi presiden, ia mengganti peraturan tersebut. Tapi setelah Trump yang menjadi presiden, semuanya kembali seperti semula. Sekarang ini di Amerika ada 20 juta orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Karena tidak bisa melihat dokter, seperempat orang Amerika memilih untuk tidak berobat. Kira-kira tiap tahun ada 600.000 1 juta orang yang langsung bangkrut karena membayar biaya pengobatan. Dan juga orang miskin yang tidak memiliki uang untuk ke dokter, hanya bisa mengandalkan pengecekan gratis yang dilakukan secara amal. Di tempat terpencil Amerika, Appalachia, tiap tahun di suatu pekan, akan banyak orang yang berkumpul. Mereka kesini bukan karena festival musik, tapi untuk melihat dokter gratis. Bagi mereka, tiap tahun hanyalah ada satu kesempatan. Celine yang berumur 58 tahun membawa satu keluarganya, dan mulai mengantri dari malam. Kali ini dia datang untuk melihat dokter gigi. Giginya yang sakit berkepanjangan membuatnya susah tidur. Sangat sulit untuk seperti dia yang bisa menahan selama itu. Di saat dokter memperbaiki giginya, dia pun menangis. Harus tahu, dia ini karena tidak ada uang lalu memperbaiki gigi. Barulah muncul begitu banyak masalah kesehatan. Selain biaya dokter yang mahal, yang membuat orang Amerika semakin miskin adalah biaya sewa bangunan dan barang yang mahal. Maria sebelumnya punya keluarga. Dia bercerai dengan suaminya dan menjadi tunawisma. Dia tiap hari melakukan pekerjaan yang melelahkan. Tiap hari harus bekerja. Seperti itu per bulan hanya mendapatkan 25 juta. Meski mendapatkan sebanyak itu tetap saja tidak sebanding dengan harga barang yang mahal. Ini tidak cukup untuk membayar uang sewa. Tunggakan uang sewa di Amerika adalah masalah besar. Di Virginia, adalah tempat yang pengusirannya paling tinggi. Kota kecil Richmond, tiap tahun lebih dari 3.000 penghuni yang diusir. Hukum di kota tersebut sangatlah ketat. Hanya tunggak uang sewa selama 5 hari. Pemilik rumah akan langsung melaporkan ke polisi dan mengusir penghuninya. Di sini tiap hari sering sekali ada laporan polisi. Pengusiran dengan menggunakan pistol. Polisi ini sedang menjalankan tugasnya untuk mengusir penghuni rumah. Dia seperti akan menangkap penjahat, membawa pistol dan masuk ke dalam rumah. Tapi penghuni tidak ada di rumah. Barang di rumah juga tidak ada dipindahkan. Tidak lama kemudian penghuni pulang ke rumah. Dia adalah seorang janda, dan sangat kaget saat melihat polisi. Karena ini tandanya dia harus pindah dalam 2 hari. Kalau tidak pemilik rumah akan menelepon kantor angkut, dan biaya pindahan juga harus dia yang menanggungnya. Dengan begitu, dia pun menjadi seorang tunawisma. Dan lebih parahnya, orang yang diusir sepertinya, selanjutnya bila ingin menyewa rumah akan sulit. Karena sudah dimasukkan ke dalam data. Di dalamnya sudah tercatat segala pelanggaran. Pemilik rumah bisa saja bertanya, mereka yang dulunya utang 5 juta. Banyak majikan rumah yang akan langsung menolaknya. Ini berarti mereka harus, belum lagi kalau terluka atau sakit, yang mengakibatkan kehilangan pekerjaan. Kebanyakan keluarga tidak sanggup membiayai hidup mereka. Karena sekali sakit, cacat atau kehilangan pekerjaan, akan membawa serangkaian reaksi berantai. Tidak ada jaminan kesejahteraan dan sosial. Dalam sistem keuangan dan sistem sosial Amerika, orang miskin hanya bisa semakin miskin. Jadi di Amerika, orang biasa, banyak waktu hanya selangkah lagi. Kelas menengah ya tetap begitu saja. Tidak perlu katakan orang miskin. Di Amerika tahap inilah yang paling parah. Mereka rata-rata tidak ada kesempatan untuk membalikkan kehidupannya. Bila orang miskin mulai tidak bisa mengubah hidupnya, apakah masyarakat dan negara ini baik? Poin paling ironis dalam film dokumenter ini adalah Appalachia, daerah termiskin di Amerika, dan yang paling banyak memilih Trump. Aku sangat mendukung Trump. Karena apa saja yang dia katakan pasti akan dia lakukan, dan dia sangat bersedia untuk membantu negara lain. Banyak orang miskin sehari hanya bisa makan sekali, tapi mereka sangat percaya Trump akan mengabulkan impian Amerika. Dan sampai sekarang impian Amerika masih belum ada kemajuan. Yang lebih menyedihkan adalah memberikan semua harapan kepada pemerintah. Pemerintah sama sekali tidak memedulikan hidup mati masyarakat di saat membutuhkan mereka, tapi tidak ada. Tidak berusaha keras untuk membantu.